Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Wulandari. Di sini saya akan mereview jurnal untuk memenuhi tugas besar 2 mata kuliah Sistem Multimedia. Oke, langsung aja kita akan mulai mereview. Pada slide ini berisi mengenai jurnal. Judul jurnal yaitu Perancangan Sistem Informasi Administrasi Sekolah dengan memanfaatkan dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) berbasis web studi kasus SMP Darussa Jakarta. Jurnal ini termasuk ke dalam Encyclopedia of Journal. Volume dan halaman jurnal yaitu volume 1 dengan halaman 86 sampai 91. Tahun penerbitan pada jurnal ini yaitu tahun 2019 dengan penulis Hasnan Syah Ahmad dan Anita Ratnasari. Reviewer saya sendiri Ayu Wulandari dengan NIM 41518010117. Tanggal pada saat saya mereview jurnal ini yaitu 15 Mei 2020. Selanjutnya yaitu materi review yang berisi pembahasan yang akan saya bahas pada review kali ini. Terdapat 5 poin. Poin yang pertama, pendahuluan, memaparkan kebutuhan dan masalah yang ada di SMP Darussa Jakarta. Poin yang kedua, metodologi penelitian, mengenai hal-hal apa saja yang digunakan dan dilakukan dalam penelitian ini. Poin yang ketiga, hasil dan pembahasan mengenai tampilan web, penjelasan singkat, serta fungsinya. Poin yang keempat, penutup mengenai kesimpulan hasil dari penelitian ini. Dan poin yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan, memaparkan pendapat atau penilaian dari reviewer saya sendiri mengenai jurnal penelitian ini. Selanjutnya langsung saja kita akan masuk pada poin pertama yaitu pendahuluan. Pada slide ini menggambarkan keadaan dan kebutuhan SMP Darussa Jakarta. Sesuai yang tertera pada slide ini, SMP Darussa Jakarta mayoritas siswanya dari kalangan sangat sederhana. Para siswa sering terhambat proses belajar mengajar dikarenakan harus berhadapan dengan pengurusan administrasi yang mesti diurus dan tidak jauh dari beban biaya. Dengan masalah yang sering para siswa hadapi tentang biaya administrasi dan peralatan serta perlengkapan sekolah, maka Pemprov DKI Jakarta mempunyai program bantuan yaitu Kartu Jakarta Pintar atau biasa disingkat dengan KJP. Kebutuhan dasar pendidikan yang dimaksud mencakup biaya administrasi yaitu biaya sumbangan pembinaan pendidikan SPP. Dikarenakan SMP Darussa adalah sekolah swasta, maka ada biaya untuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester, sehingga dengan adanya program pemerintah, para siswa bisa bersekolah dan belajar tanpa harus memikirkan biaya administrasi sekolah. Selanjutnya masih pada slide pendahuluan, tetapi di sini memaparkan masalah dan akibat dari masalah yang ada di SMP Darussa Jakarta. Masalah yang pertama yaitu mekanisme yang digunakan selama ini adalah KJP siswa tidak didebitkan, mengakibatkan para siswa tetap harus mengambil uang terlebih dahulu serta membawa buku bayaran mereka ke pihak TU. Masalah yang kedua, siswa masih harus mengantri ke ruang TU untuk melakukan pembayaran SPP, sehingga sering terjadi kehilangan uang tunai dan buku bayaran pun juga bisa saja mengalami kehilangan. Masalah yang ketiga, saat akhir bulan atau menjelang masa ujian, pasti siswa berebut untuk dilayani dahulu oleh pihak TU, mengakibatkan pihak dari karyawan TU pun mengalami kesulitan dalam melayani transaksi pembayaran karena pencatatan masih menggunakan buku besar. Oleh karenanya pelayanan akan memakan waktu lama dan akan menghambat pekerjaan serta membuat antrian yang panjang. Selanjutnya yaitu mengenai metodologi penelitian. Metodologi penelitian ini berisi hal-hal yang mendukung pada penelitian ini. Yang pertama, lokasi penelitian. Penelitian mengambil objek dari SMP Darussa
Darusta Jakarta dengan alamat seperti yang tertera pada slide ini. Selanjutnya, sarana pendukung. Sarana yang menjadi pendukung pada penelitian ini adalah informasi dari website www.kjp.jakarta.go.id dan http://kjp.disdikdki.info serta informasi yang didapat dengan wawancara dari karyawan tata usaha sekolah. Selanjutnya masih pada metodologi penelitian, kali ini mengenai teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini, terdapat 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dan studi pusaka. Observasi dilakukan untuk mengetahui secara langsung masalah yang ada dengan mengunjungi lokasi dan bertemu dengan instansi terkait untuk mengetahui keadaan serta kondisi di lokasi. Wawancara dilakukan untuk mengetahui masalah yang timbul atau dialami langsung oleh instansi yang terkait. Dalam kegiatan ini diajukan pertanyaan lisan untuk melengkapi data-data yang akan diperoleh. Selanjutnya yaitu studi pusaka. Dalam penelitian ini diambil dari jurnal-jurnal yang dapat menjadi referensi sebagai landasan teori untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Selanjutnya, slide hasil dan pembahasan. Di dalam hasil dan pembahasan ini mengenai hasil tampilan pada pembuatan web penelitian ini. Yang pertama yaitu tampilan login. Halaman tampilan login pada sistem menampilkan 2 text box untuk memasukkan username dan password serta tombol login dan cancel. Yang kedua, tampilan halaman menu data siswa. Halaman data siswa dapat memperlihatkan semua data siswa yang sudah dimasukkan dalam sistem. Selanjutnya, tampilan halaman menu periode fund KJP. Halaman menu menampilkan data periode yang belum diproses dan yang sudah diproses. Dan yang keempat, tampilan halaman menu allocation fund KJP. Halaman ini menampilkan tampilan untuk menu alokasi dana KJP yang ingin diproses. Selanjutnya yaitu pada tampilan kelima yaitu tampilan halaman menu upload mutasi. Pada halaman ini tampilan menu untuk upload bukti transaksi transferan dana yang sudah dimutasi oleh pihak bank. Selanjutnya pada tampilan keenam yaitu tampilan halaman menu view SPP. Pada tampilan ini memungkinkan siswa ataupun orang tua siswa dapat melihat atau sebagai bukti bahwa pembayaran SPP sudah dibayarkan dengan dana KJP yang sudah dialokasikan ke rekening siswa sebagai bayaran biaya SPP siswa. Selanjutnya yaitu penutup yang berisi kesimpulan pada jurnal ini. Kesimpulan yang dijabarkan dalam jurnal ini sudah mencakup semua inti dari masalah yang dibahas dalam isi jurnal, dan kalimat yang digunakan dalam kesimpulan juga cukup ringkas tetapi mencakup semua hal yang dapat memudahkan pembaca. Dan kesimpulan pada jurnal ini yang pertama yaitu staf tata usaha terbantu dalam sistem pelayanan pembayaran SPP sehingga mempermudah dan menghemat pekerjaan. Yang kedua, orang tua siswa lebih mudah dalam hal pengontrolan pembayaran SPP sekolah. Dan yang ketiga, kepala sekolah juga terbantu untuk melihat laporan setiap bulannya. Siswa-siswi SMP Darusta akan tetap fokus dalam kegiatan belajar tanpa harus mengantri dalam hal pembayaran karena menggunakan auto debit dalam alokasi dana KJP untuk pembayaran SPP. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan. Secara keseluruhan jurnal ini sudah cukup baik karena isi di dalamnya sesuai dengan studi kasus pada penelitian ini, dan kasus yang dianalisa serta hasil penelitian dalam jurnal ini sudah dipaparkan secara jelas dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna nantinya. Selanjutnya, kekurangan. Hal yang perlu ditambahkan dan diperbaiki pada jurnal ini itu tidak terdapatnya landasan teori dan saran. Landasan teori hanya terdapat pada bagian pendahuluan, sehingga jurnal ini tidak memiliki landasan teori yang cukup lengkap.
Sedangkan landasan teori memudahkan pembaca untuk memahami terlebih dahulu mengenai hal-hal yang terkait dalam analisa dan penelitian pada suatu jurnal, dan akan lebih baik lagi jika landasan teori tersebut dilengkapi dengan gambar-gambar yang semakin memperjelas para pembaca dalam memahami jurnal tersebut. Selanjutnya, saran di dalam penutup pun cukup penting dalam sebuah jurnal karena dapat dijadikan acuan atau referensi untuk pengembangan penelitian atau web dalam jurnal ini ke depannya, sehingga akan lebih baik jika terdapat saran pada sebuah penutup jurnal. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan pada review jurnal kali